insya Allah di Bali Bunda, awal bulan Mei. Ya, pokoknya tunggu aja di konten pula ntar muncul. Sehari usai resmi menikah, pasangan pengantin baru El Rumi dan Siva Haju pamer sajadah. Ya, saking sumringahnya menyemat predikat Nyonya El Rumi, Siva bagikan momen bahagia malam pertama dan perdana diimami suami tercinta. Mau punya cucu berapa tadi? Wah, sebanyak-banyaknya lah. Saya aja 5, ya kan? Ya senang karena tahun ini kayak diberkahi dengan sesuatu yang doain aja mudah-mudahan lahir selamat ya. Kemudian sama Siva nikah, udah lega lah, udah pecah. Tinggal satu lagi yang belum yaitu Alisa yang lahirin gitu. Sehari usai resepsi di Jakarta, keluarga besar Maya kumpul. Selain makan bersama menandai bahagia karena gelaran pernikahan El Siva sukses. Kabarnya Maya sengaja memanggil El dan Siva untuk membicarakan rencana syukuran pernikahan El Siva yang kedua di Bali awal Mei nanti yang diinisiasi Bunda Maya. Ya ngomong biar El sama Siva aja lah seperti apa ya. Awal bulan Mei. Ya pokoknya tunggu aja di konten pula ntar muncul. Resepsi di Bali kapan Pak De? Minggu-minggu ini mungkin? Minggu-minggu ini. Mungkin Pak De persiapannya untuk ngunduh mantu sendiri? Belum ada. Namun resepsi dengan konsep intimate wedding El Siva di Bali dipastikan tak dihadiri Alisa dan Al Ghazali karena tengah harap-harap cemas melahirkan anak pertama. Kalau Alisa kan udah ngomong nggak bisa ikut karena dia sudah menjelang detik-detik terakhir ya kan. Apabila aku udah nitipin juga ke Mama Risa kalau misalnya ada apa-apa aku titip ya karena aku harus ngurusin El dulu gitu. Dan di tengah kesibukan mempersiapkan rencana resepsi mewah kedua di Bali, El Rumi yang sejak awal sudah menyiapkan rumah jauh sebelum menikah langsung bersiap pindah. Kemarin satu persatu barang-barang milik El mulai terlihat dikemas dan dibawa ke rumah baru El dan Siva. Tak ayal Dani yang biasanya tegar, blak-blakan, mengaku sedih ditinggal pindah sang putra kedua. Barang-barang udah dikemas-kemas. Akhirnya Ya. keluar lagi nih Pak De. Iya, ya sedih ya. Karena kan 27 tahun saya bareng El. Mungkin kakaknya udah ninggalin rumah Pak. Gak tahu saya, belum kayaknya. Rumah di Pondok Indah juga. Usah. Gue punya calon istri dan gue. 4 tahun menjanda dan kerap gonta-ganti pacar, Natalie Holscher akhirnya mantap kepelaminan. Jika tak ada aral melintang, bulan Juli mendatang, Natalie akan bersanding bahagia dinikahi pacar berondong impiannya, Arif Fadli, pengusaha muda asal Makassar. Tak diketahui sejak kapan Natalie Arifat jalin hubungan spesial. Yang pasti kehadiran Arif Fadli yang siap memperistri Natalie seolah menjawab semua doa jodoh Natalie di depan Ka'bah bulan Ramadan lalu. Mau jodoh ya Allah, yang berondong ya Allah. Bahkan kabarnya sebelum resmi melamar dan menentukan bulan Juli sebagai hari bahagia, Natalie yang berkali-kali gagal pacaran. Kabarnya sebulan yang lalu sengaja membawa Arif Fadli umroh ke Tanah Suci untuk memantapkan hati kepelaminan. Deg-degan. Tadi aja pas sholat subuh, kayak udah mau nangis gitu rasanya. Ya Allah, sedih banget gitu. Wajar begitu merasa mantap usai menjalani umroh, Natalie dan Arif langsung go publik. Dan tadinya putra Natalie dari pernikahannya dengan Sule sudah terlihat akrab dengan calon ayah sambungnya. Dan tak ragu beberapa kali tertangkap memanggil Arifat papa. Jatuh cinta memang manis. Apalagi 3 bulan lebih pasca Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai, gosip panas hubungan RK dan Aura Kasih pun pelan tapi pasti ikut mereda. Namun seiring dengan meredanya gosip panas tersebut, baru-baru ini Aura Kasih kembali jadi sorotan.
Sang pelantun Mari Bercinta itu tampil syar'i, sowan ke pesantren tertua di Pulau Jawa, Tebu Ireng, Jombang. Tak diketahui pasti kunjungan ke pondok pesantren Tebu Ireng atas undangan atau bukan. Yang jelas kedatangan Aura ke Jombang dan berziarah di makam mendiang Gus Dur dicurigai netizen ada hubungannya dengan Ridwan Kamil yang kini sudah berstatus duda. Namun kecurigaan netizen ditepis Aura Kasih yang mengaku berdoa di makam ulama sepuh NU semata-mata berharap berkah bisa istiqomah dalam beribadah. Dan jadi dapat berkahnya, dapat dapat berkah semua lah pokoknya. Aku senang banget lah. Ya, setiap orang bisa berubah, begitupun juga dengan Aura Kasih. Sejak sowan dan melakukan perjalanan religi ke makam para wali dan ulama besar NU, Aura Kasih benar-benar meninggalkan jejak lama. Lantas, benarkah penyanyi beranak satu ini berniat sepenuhnya hijrah sambil menanti takdir baik soal jodoh? Jadi kalau aku pribadi perbaiki dulu ibadahnya, nanti selanjutnya pasti ngikutin. Anda juga kan yang bisa jadi Anda yang saat itu menggoreng berita saya, memframing saya, itu kan framingan. Sudah ditepis, sudah disangkal, tapi isu bukannya mereda, malah makin membesar. Inilah yang harus dihadapi Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasangan yang belum lama ini dikaruniai anak ketiga ini kembali diterpa kabar keretakan. Nama Asila Maisa, putri satu-satunya Ramzy, ikut diseret. Bilar dituding ada main dengan Asila. Isu tersebut makin liar di dunia maya. Merasa nama baiknya tercemar, Asila pun sempat angkat bicara. Isu cerai dan menyeret nama orang lain kali ini juga membuat Bilar benar-benar meradang. Apalagi ia juga dituduh numpang hidup dengan Lesti. Makanya Bilar berniat memburu pihak-pihak atau akun-akun yang menghembuskan isu perceraian hingga membuat Lesti sang istri sangat tak nyaman. Ia tak segan menyeretnya ke polisi, sama seperti orang atau akun-akun yang mengungkit-ungkit kasus KDRT-nya dulu. Anda juga kan yang bisa jadi Anda yang saat itu menggoreng berita saya, memframing saya, itu kan framingan. Saya hanya menjabarkan fakta untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut. Menganggap saya seperti itu. Tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya, nggak apa-apa sekalian. Meski isu perceraian sama sekali tak benar, Bilar menyadari sebagai suami istri mereka bukan pasangan yang sempurna, yang masih perlu banyak belajar dalam menjalani keharmonisan rumah tangganya. Wah, kalau kita masih belajar, kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan, kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi. Kita juga masih butuh banyak bimbingan